Selamat hari Minggu semuanya, Shalom. Melanjutkan ya, suara saya jelas semuanya bisa dengar? Ya. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Kesempatan ini akan kita lanjutkan kembali dari jemaat di dalam kitab Wahyu, dan kali ini adalah jemaat Philadelphia. Jadi tanpa terasa kita memasuki dari urutan 7 jemaat, kita memasuki urutan ke-6 pada kesempatan itu. Pada kesempatan 7 jemaat ini adalah urutan yang ke-6, yaitu jemaat Philadelphia, yang seringkali para pengkhotbah memberi title jemaat Philadelphia ini menjadi jemaat yang setia. Terambil dari Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sopo guru di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, sampai di situ ya. Ada beberapa hal tentang pesan Tuhan untuk jemaat Philadelphia. Iya, kita masuk yang pertama adalah tentang kota dan jemaat Philadelphia itu sendiri. Nah, berbicara mengenai jemaat dan kota Philadelphia, diantaranya di mana sama seperti kota-kota yang sudah kita bahas, ya, kota Philadelphia juga ada di wilayah provinsi Asia Kecil yang saat ini ada di Turki modern. Philadelphia ini terletak sekitar 50 km sebelah selatan kota Sardis. Nah, kota Philadelphia ini adalah kota terkecil dari 7 kota yang disebutkan dalam Wahyu pasal 2 dan sampai dengan Wahyu pasal 3. Nah, kota ini didirikan oleh Raja Pergamus, ya, yang disebut Attalus II, ya, tahunnya 140 sebelum Masehi. Attalus II ini, ya, Raja Attalus II ini sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Karena itu ia dikenal sebagai seorang yang sangat mengasihi saudaranya, yang dalam bahasa Yunani disebut Philadelphos. Ya, kata Philadelphos itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu Philea yang berarti kasih atau cinta persaudaraan, dan Adelphos yang berarti saudara. Jadi Philadelphos artinya orang yang sangat mengasihi saudaranya. Nah, kota ini sampai sekarang masih ada,
ya saat ini disebut sebagai kota Alas Seir di Turki. Alas Seir. Nah, baik, yang pertama ada close ini. Yang pertama ada gelar Kristus, ya. Gelar Kristus sang pemberi surat. Kita akan lihat teks by teks. Di sini Wahyu 3 ya, ayatnya yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat ya. Ya baik, kita lanjut. Mohon maaf tadi ke-mute ya. Nah, ini tentang gelar Kristus sang pemberi surat dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya. Nah, dari kata-kata yang ada dalam setiap pembukaan surat kepada jemaat-jemaat di 7 jemaat Asia kecil menunjukkan bahwa Kristuslah asal surat tersebut. Ya. Nah, ada beberapa di antara di mana Kristus mencantumkan gelar ya, sang pemberi surat ini, dirinya. Yang pertama adalah yang kudus, yang kedua adalah yang benar, yang ketiga adalah yang memegang kunci Daud. Kita mulai yang pertama dulu, yang kudus. Di sini Kristus memperkenalkan diri sebagai yang kudus. Dalam istilah Perjanjian Lama, yang kudus itu sering digunakan untuk Allah. Ya. Karena itu kalau Yesus menyebut dirinya sebagai yang kudus, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Lalu kemudian yang benar. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama-sama berarti benar. Yang pertama adalah aletes, ya. Yang kedua adalah aletinos. Di mana aletes itu artinya benar dalam kontras dengan yang salah atau kontras dengan yang dusta. Itu aletes. Kalau aletinos itu adalah benar dalam kontras dengan palsu. Jadi aslinya ini, palsunya itu menggunakan aletinos. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7, bahasa Yunani yang digunakan adalah kata aletinos. Ya, karena ini kalau dua kata tersebut digabungkan berarti Yesus yang kudus adalah Allah yang sesungguhnya, yang asli, yang berbeda dari ilah-ilah palsu. Nah, lalu kemudian disebutkan yang memegang kunci Daud. Ya. Nah, kata-kata ini diambil dari kitab Yesaya yang sebenarnya ditujukan pada Eliakim, seorang pembantu Hizkia, di mana ia diberikan kuasa otoritas yang tinggi untuk membuka atau menutup pintu ke singgasana raja. Nah, diperhatikan di sini bahwa pemberian kunci rumah Daud ini ada kaitannya dengan kekuasaan, ada kaitannya dengan pemegang otoritas. Nah, pada ayat tersebut dikutip dikenakan pada Kristus. Nah, tentu saja penerapannya pada Kristus tidak menunjuk pada rumah Daud secara fisik di Yerusalem, tetapi ini jelas menunjuk pada rumah Daud dalam Yerusalem surgawi atau sama dengan surga. Yang mana artinya adalah Yesuslah pemegang kekuasaan, Yesuslah otoritas tertinggi yang tidak bisa digugat untuk memasukkan orang ke dalam surga atau menolak orang untuk masuk ke dalam surga. Ya. Nah, itu gelar. Nah, selain gelar ada pujian ya, yang diberikan kepada jemaat Philadelphia.
Nah, bicara pujian di Wahyu 3 ayat yang ke-8 di sana tertulis, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah betapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi dan lain sebagainya, ayat 9 ya. Yang mana pujian Kristus bagi jemaat di Philadelphia diantaranya yang pertama, ya ada dua hal ya. Di sini pujian Kristus terhadap jemaat Philadelphia. Mereka dipuji yang pertama karena menuruti firman Tuhan. Yang kedua, mereka dipuji karena tidak menyangkal Tuhan. Nah, yang pertama dulu, mereka dipuji karena menuruti firman Tuhan. Saya mau yang mengikuti ini, ya Bapak Ibu yang ada Alkitabnya juga pegang di tangan, bisa melihat ya. Supaya kita melihat konteksnya di sini. Wahyu 3 tadi ya, dari ayat 7 yang kita baca. Di ayat 8 ya, di sana kalau berhubungan dengan kalimat sebelumnya ya, maka artinya begini, Tuhan telah membuka pintu bagi mereka dan dalam hal itu mereka menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Atau dengan kata lain, mereka menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya dalam hal dibukanya pintu bagi mereka. Ini kalau berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Ya, perhatikan ayatnya, sambil saya jelaskan perhatikan ayatnya di Wahyu 3 ayat 8. Nah, kalau berhubungan dengan kalimat sesudahnya, maka artinya demikian. Bahwa mereka mendapatkan tantangan dari orang Yahudi, tetapi dalam hal itu mereka tetap menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Jadi di sini ini yang saya mau sampaikan. Mereka menuruti firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal namanya untuk dua hal. Satu, untuk pintu yang Tuhan sudah buka. Yang kedua, ketika mereka berurusan dengan Yahudi, Kristen. Nah, di mana urusannya ini? Ya, yang pertama dulu lah. Ya, mereka dipuji karena menuruti firman Tuhan. Mereka tidak menyangkal namanya. Di sini dipuji karena menuruti firman Tuhan. Saudara, pintu yang dibuka oleh Tuhan bagi jemaat Philadelphia ini, makanya kita jangan tafsir kemana-mana, masih sesuai konteks ya. Tadi saya udah bukakan sedikit catatannya ya, ada yang tampilannya di Zoom pasti lihat tadi bahwa kota Philadelphia itu dikenal sebagai kota dengan pintu yang terbuka. Pintu kota Philadelphia yang terbuka itu disebabkan karena adanya tujuan khusus untuk menyebarkan kebudayaan Yunani ke negeri-negeri sekitarnya. Itu artinya pintu yang terbuka di Philadelphia ada kaitannya dengan tindakan penyebaran sebuah ideologi atau penyebaran sebuah kebudayaan. Nah, dengan latar belakang kota seperti ini, dan Kristus selalu berkata kepada gerejanya bahwa Ia telah membuka pintu bagi mereka, tidak bisa tidak pintu tersebut harus ada kaitannya dengan penyebaran sesuatu, dan tentunya ini adalah penyebaran Injil. Dan bukankah tugas dari gereja tubuh Kristus adalah untuk menyebarkan atau memberitakan Injil? Jadi di sini kalau bicara tentang dipuji karena menuruti firman, masuk di dalamnya adalah dipuji karena menuruti perintah. Perintah yang dalam konteksnya adalah kesempatan yang Tuhan bukakan, pintu yang Tuhan buka, yang menjadi ruang untuk Anda dan saya bisa memperkenalkan tentang Tuhan itu sendiri. Nah, yang kedua, mereka dipuji karena tidak menyangkal. Nah, tidak menyangkal di sini ada catatan di Wahyu 3 ayat 8, di sana dikatakan, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa."
Saudara, kata-kata kekuatanmu tidak seberapa menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia ini gereja dalam komunitas kecil secara lahiriah. Itu tidak menggambarkan kondisi rohaninya, tetapi namun ini kondisi lahiriahnya. Secara rohani gereja ini kecil di Philadelphia, tetapi kuat. Bandingkan dengan banyak sekarang yang didukung oleh sistem organisasi dan kekuatan keuangan yang kuat, tapi malah tidak pernah beritakan Injil. Beda. Ini yang Tuhan puji. Mereka kuat dalam aspek-aspek jasmani pada masa kini ini begini, tapi lemah di dalam aspek-aspek rohani. Lemah di dalam pelayanannya. Tuhan tidak memperhatikan besarnya kapasitas jemaah dalam jumlah, tetapi Tuhan memperhatikan kesetiaan jemaat terhadap perintah Tuhan. Kalau saya bicara tentang kesetiaan, saya nggak bicara tentang Anda setia kepada organisasi. Di sini adalah bicara tentang Anda setia kepada Tuhan, dan setia itu produktif. Setia itu bukan sekedar Anda stay dan tidak bikin apa-apa, tetap ada di situ. Setia itu adalah Anda masuk di dalam ketekunan, melakukan yang benar terus-menerus, menghormati perintahnya, dan ini yang disebut dengan setia. Nah, yang kedua dipuji karena tidak menyangkal nama Tuhan. Saya udah jelaskan tadi bahwa tidak menyangkal namaku ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi yang disebut oleh Kristus sendiri sebagai jemaah iblis. Memang di sini nggak terlalu jelas di Wahyu 3 ayat 9, tidak terlalu jelas apa yang terjadi, tetapi dilihat dari kesamaan kata-katanya dengan apa yang dicatat tentang jemaat di Smyrna, kalau Anda masih ingat, disebut jemaah iblis, menunjukkan bahwa jemaat Philadelphia ini mengalami sejumlah penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang Yahudi yang disebut Kristus sebagai jemaah iblis. Bahkan di terjemahan, beberapa terjemahan disebut the synagogue of Satan. Nah, permusuhan terhadap gereja dan orang Kristen berasal dari orang-orang Yahudi kaya yang mempunyai sinagog yang indah di kota itu, yang kelihatannya tumbuh dengan subur di sana. Tidak ada bukti yang kuat bahwa orang-orang kudus mengalami penganiayaan terbuka dari orang-orang Yahudi, tetapi mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi itu dalam setiap cara yang memungkinkan. Pokoknya sebisa mungkin yang kecil ini akan ditekan sebagai wujud daripada permusuhan. Seperti kita tahu juga dalam sejarah literatur mengatakan bahwa Yahudi Kristen, jadi pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi, notabene merasa kasta mereka lebih tinggi daripada pengikut Kristus yang non Yahudi. Dan itu rupanya terjadi di jemaat Philadelphia. Namun dalam kondisi itu jemaat Philadelphia dipuji dalam ketaatan kesetiaan mereka di dalam penderitaan. Kenapa saya bilang setia dalam penderitaan? Di sini konteksnya begini, tidak menyangkal nama Tuhan itu bukan sekedar tidak murtad, bukan sekedar nggak ngaku kalau nggak percaya Tuhan, tetapi di sini konteksnya adalah tentang bagaimana kita ini mengakui Tuhan dalam apa yang kita lakukan, cara bagaimana kita hidup, itu yang disebut tidak menyangkal namaku. Kalau di Mazmur disebut akuilah ia di dalam segala lakumu. Nah, itu dua pujian. Nah, sekarang kita akan lihat ada janji Kristus kepada jemaat di Philadelphia. Wow, di bagian akhir surat kepada jemaat Philadelphia, Kristus memberikan sejumlah janji kepada jemaat Philadelphia yang menang atau setia sampai akhir. Ada 3. Yang ketiganya ada 3 bagian lagi di dalamnya. Nah, yang pertama, Tuhan janji, Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang
baru. Nah, perhatikan ada 3 di sini. Yang pertama, Tuhan janji mereka akan dijadikan soko guru dalam bait suci. Di sini Tuhan menjanjikan bahwa orang-orang yang menang akan dijadikan soko guru. Kata soko guru ini dipakai dalam beberapa ayat perjanjian baru, salah satunya di Galatia 2 ayat 9. Di Galatia 2 ayat 9 saya bacakan demikian tertulis, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku. Nah, istilah ini muncul, soko guru, ya. Bahkan di 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 juga muncul ini. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dari dasar kebenaran. Tiang penopang, soko guru. Kata tiang penopang di sini juga menggunakan istilah pilar. Pilar yang juga digunakan sebagai istilah soko guru. Jadi soko guru artinya tiang penopang. Maka di sini orang-orang yang menang, saya berdoa kita juga masuk dalam bilangan itu. Orang-orang yang menang, orang-orang yang setia sampai akhir dijanjikan menjadi tiang penopang dalam bait suci. Bait sucinya nggak bicara tentang yang dulu, bait sucinya bicara tentang yang ke depan. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam kitab suci ada 2 kata yang diterjemahkan sebagai bait suci. Ada hieron dan naos. Jadi kalau kata bait suci ada 2, ada hieron, ada naos. Nah, hieron itu menunjuk pada seluruh bait suci termasuk pelatarannya. Kalau naos itu hanya menunjuk kepada ruang suci atau ruang maha kudus, sanctuary, yang dipercaya sebagai tempat kediaman Allah. Nah, kata yang dipakai dalam Wahyu 3 ayat 12 itu bukan hieron, tetapi menggunakan naos, sehingga dapat diartikan sebagai tempat kediaman Allah. Nah, mengingat bahwa di sorga nanti bait suci secara fisik sudah tidak ada, maka sesuai dengan arti kata naos ini, jelas yang dimaksud di sana adalah tempat kediaman Allah. Jadi yang dimaksud dengan bait suci dalam ayat itu adalah tempat kediaman Allah di sorga atau sorga itu sendiri. Nah, kalau begitu orang-orang yang menang dijanjikan untuk menjadi soko guru atau pilar tiang penopang dari sorga, di mana berhubungan dengan kekuatan ketahanan yang lama, sebagaimana tiang penopang sebuah bangunan harus kuat dan tahan lama, dan itu pujian dan penghormatan dari Tuhan untuk mereka yang menang dan setia. Jadi gambar ini dapat kita mengerti, tapi sebenarnya akan lebih dimengerti sangat familiar bagi orang-orang Philadelphia. Kenapa? Tadi di awal ada beberapa data, salah satunya kota Philadelphia itu kota yang ada di dalam lempengan jalur gempa, earthquake, sehingga seringkali kota Philadelphia dilanda gempa bumi yang hebat, di mana banyak bangunan menjadi roboh setiap kali gempa karena pilar-pilar tiang penopangnya tidak mampu menahan goncangan gempa bumi. Jadi dalam kondisi mereka yang seperti itu, Kristus berjanji. Jadi ini kalau Anda mau paham, kok dibahas jadi pilar, nah ini latar belakangnya. Kristus berjanji bahwa orang-orang yang percaya justru akan menjadi pilar dari bait suci, di mana suatu janji yang sangat berarti bagi mereka yang selalu menginginkan pilar rumah yang kuat dan tahan terhadap gempa bumi. Jadi orang-orang atau penduduk asli yang ada di kota Philadelphia sesungguhnya tidak tinggal di kota, mereka tinggal di luar dari kota Philadelphia karena itu jalur gempa bumi. Nah, mereka yang bertahan tinggal di dalam itu disebut agak gila karena sewaktu-waktu bisa tertimpa bangunan runtuh. Nah, ada beberapa literatur yang memberi lukisan, gambar lukisannya, di mana toko-toko, transaksi dan lain sebagainya di sana itu penyanggahnya banyak. Jadi tambel sana, tambel di sini, tambel sana, tambel di sini. Ya, kalau jadi
eh, ini gambaran yang mungkin buat kita yang di sini biasa-biasa aja, buat jemaat di Philadelphia mereka paham tentang Soko Guru ini, bahwa ini penghormatan yang Tuhan beri, bahwa segala sesuatu digoncangkan sehingga terbukti apa yang tidak lagi tergoncangkan, kan begitu ya. Dan di dalam hadiratnya di sanctuary di sorga sana, di tempat hadirnya Anda dan saya nggak tergoncangkan. Ya bicara tergoncangkan, gempa bumi, saya juga hari Selasa kemarin baru seumur hidup diserang vertigo. Ya, Anda yang pernah mengalami gempa bumi, ya, saya pernah alami gempa bumi. Kalau nggak keliru itu ketika gempa buminya melanda Jepang, waktu itu di daerah Pulau Bali masih terasa. Saya di Bali dan goncangannya terasa malam itu, cuman karena ngantuk sekali jadi nggak terlalu peduli, saya lanjutkan tidur saja. Nah kalau hari Selasa kemarin itu seumur hidup ngalamin, mengerikan. Jadi saya nggak tahu, mungkin tiap orang beda-beda, tapi kalau ada mereka yang cerita kalau mereka pernah kena vertigo, bisa cerita sambil ketawa-ketawa, saya percaya orang itu nggak kena vertigo. Karena siapa yang kena serangannya nggak mungkin saya percaya 10 tahun ke depan juga kalau saya cerita ini saya nggak mungkin ketawa-ketawa, karena sakitnya amit-amit. Ya, setelah 2 hari dalam pemulihan, saya menghitung kurang lebih mungkin muntah-muntahnya ada 3 jam. Ya, dalam kondisi yang mengerikan, ya, semuanya bergerak. Nah, orang-orang yang di Philadelphia paham betul tentang earthquake ini. Nah, saudara, yang kedua, ya, mereka dijanjikan tidak keluar dari bait suci itu. Nah, ini yang terjadi di Philadelphia, di mana goncangan-goncangan itu hampir terjadi tiap hari. Tembok-tembok rumah jadi retak. Ya, di hari ini satu bagian dari kota runtuh, besok bagian yang lainnya. Kebanyakan penduduk tinggal di luar kota seperti saya bilang tadi. Mereka di dalam tenda-tenda, takut melintasi jalan kota. Jadi sangat hati-hati di sana. Sementara ini kota yang terbuka untuk keluar masuk perdagangan. Ya. Nah, di mana sangat berarti bagi mereka yang sering lari meninggalkan tempat tinggal atau keluar dari kota, bahwa kalau janji yang pertama dari Tuhan adalah mereka akan menjadi Soko Guru dalam bait suci, maka janji selanjutnya adalah mereka tidak akan keluar dari situ. Maksudnya jelas adalah tidak akan keluar dari bait sucinya Allah, tidak akan keluar dari surga. Nah, lalu kemudian yang terakhir, mereka akan dituliskan sejumlah nama. Saudara, ada latar belakang ya tentang nama kota Philadelphia, bahwa kota Philadelphia ini pernah ganti nama 2 kali. Yang pertama, Philadelphia, nama yang dikaitkan dengan Atalaus II yang dikenal sebagai Philadelphos, yang sangat mengasihi saudaranya. Makanya dari kata Philadelphos ini menjadi Philadelphia. Lalu kemudian ada gempa yang sangat mengerikan menimpa kota ini tahun 17 Masehi, yang mana beberapa kota sekitarnya juga terkena. Nah, sebagai penghargaan kepada Kaisar Tiberius, jadi setelah gempa dahsyat itu, Kaisar Tiberius membangun kembali kota Philadelphia, lalu kemudian memberikan pembebasan pajak kepada kota Philadelphia. Nah, ketika itu terjadi, Kaisar Tiberius membangun kembali kota itu, ganti nama jadi Neo Caesarea. Ya, jadi Neo Caesarea, ya, kaisar baru gitu ya. Lalu kemudian berubah kembali pada satu masa sebagai penghargaan bagi Kaisar Roma yang baru. Ya ini yang namanya Vespasianus. Ya. Dan marganya adalah Flacius. Nah, lalu kemudian namanya berubah lagi tuh, Philadelphia menjadi Flavia. Ya. Jadi kalau kepada mereka akan dituliskan sejumlah nama, ya, sebuah pujian yang juga punya latar belakang.
ya kepada jemaat di Philadelphia, karena memang kota ini pernah ganti 2 kali namanya. Ya. Nah, janji Kristus di sini bagi orang-orang yang menang adalah kepada mereka kan dituliskan nama Allah Bapa, nama kota Allah, nama baru dari Yesus itu sendiri. Ya. Saya nggak mau bawa Anda pusing tentang ya kalau bicara ini siapakah nama Allah, ini bukan ke sana arahnya, karena semua ini pasti tidak bersifat hurufiah, melainkan bersifat simbolik yang sama seperti Soko Guru dan Bait Suci yang dibicarakan sebelumnya. Karena itu di sini kita hanya perlu mencari tahu apa maksud dari semua simbol tersebut. Ya, yang pertama, nama Allahku. Lalu kemudian yang kedua, nama kota Allahku. Lalu kemudian yang ketiga, namaku yang baru. Nama Allahku, ya, Bapa, di sini adalah simbol kepemilikan Allah atas kita. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang yang menang diberikan nama Allah, itu artinya bahwa orang-orang yang menang akan menjadi milik Allah seutuhnya. Ya. Karena Anda dan saya disebut anak Allah secara iman, yuridis, yes, amin. Ya, tetapi secara de facto kita sedang dalam proses. Dalam proses apa? Menyerahkan semua kepemilikan diri ini kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah itu sendiri. Ya, Anda dan saya kan masih dalam terus pergumulan untuk itu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Di sini kita memang nggak perlu cari tahu bicara tentang simbol dari kewarganegaraan kita di sorga. Pada diri orang Kristen yang setia akan ditulis nama Yerusalem baru. Ini adalah pemberian kewargaan kota Allah, di mana mereka yang setia akan menjadi warga kota yang di sana Allah selalu hadir. Ya, jadi menunjukkan kewarganegaraan Anda dan saya yang sesungguhnya, sekaligus membuka pemahaman dan kesadaran kita bahwa di tempat kita sekarang cuma sebentar. Di bumi ini sekarang kita cuma kelola. Anda nggak akan miliki apa yang Anda pikir Anda sudah miliki semua sekarang di sini. Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga, Yerusalem baru. Lalu kemudian yang terakhir, namaku yang baru. Namaku yang baru adalah tentang nama Kristus yang baru. Ini masih di dalam perjalanan. Saya nggak menyebut misteri, karena Allah kita nggak suka main peekaboo. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang ciluk bak. Namun memang ditulis di Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis di suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Nanti kita tahu, nanti di samping pemberian nama itu sendiri, sesuatu yang bersifat simbolik. Ya, mungkin yang kita penting ketahui bahwa dalam tradisi Ibrani, pemberian nama yang baru pada seseorang menunjukkan adanya perubahan orang itu ke arah yang lebih baik, bahkan sempurna. Karena itu, jikalau nama barunya itu diberikan kepada orang-orang yang menang, maka artinya adalah orang-orang yang menang akan menikmati berkat dari kesempurnaan Kristus itu sendiri. Tetap bertahan, tetap berkemenangan. Ya. Perhatikan peluang yang ada di sekitar Anda untuk kita boleh melakukan perintah Tuhan. Ya. Karena kita nggak perlu capek-capek buat peluang, karena sesungguhnya Allah sudah menyediakan peluang buat Anda dan saya untuk melakukan perintahnya. Dan bagaimana kita melakukannya? Jangan menyangkal Dia. Akui Tuhan dalam setiap tingkah langkah kita, sehingga ketika kita mengerjakannya, ketika kita melakukannya, orang di luar sana akan bilang, ini pasti pengikut Kristus.
karena kelakuannya seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.